Gue sih minta ampun, 1000 ampun. Ini satu nyisot aja, ini satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua. Nyakitin semua, nyakitin semua. Hayo, siapa yang pernah nonton series ini? Kocak ya? Apaan tuh? Kok kayak kenal? Pause dulu. Nah, ini nih teman-teman, namanya Oplet. Buat kalian yang belum tahu, Oplet merupakan angkot pertama di Indonesia nih teman-teman. Ini nih Opletnya teman-teman. Kelihatan mewah ya? Itu karena perancangnya orang-orang Eropa. Bahkan Oplet sudah menjadi primadona semenjak Indonesia belum merdeka teman-teman. Sejak tahun 1943. Namun pada akhirnya di tahun 1980, Oplet akhirnya dihentikan karena dianggap kurang efisien dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kota besar. Oplet ini tidak benar-benar dihentikan ya teman-teman. Diberhentikan hanya untuk modifikasi model terbaru saja, untuk penyesuaian penumpang yang semakin banyak. Setelah itu banyak sekali penduduk yang lebih memilih naik angkutan umum daripada bersepeda. Karena di zaman itu, angkutan umum yang rutenya fleksibel bisa mengantarkan jarak jauh, jarak dekat, untuk pergi ke pasar, pergi berbelanja, pergi bekerja, pergi mudik, sampai berangkat sekolah, ya angkutan umum tradisional ini. Yang paling menjadi faktor utama karena harga yang sangat murah dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kini, seiring perkembangan zaman, angkot mulai bertransformasi nih teman-teman. Di Jakarta, contohnya angkot konvensional beralih menjadi mikrotrans di bawah sistem Jaklingko. Yang paling merasakan dampak positif dari Jaklingko adalah para penumpang dan masyarakat sekitar. Untuk para penumpang, Jaklingko memberikan kenyamanan lebih murah, lebih bersih, dan pembayaran non-tunai yang praktis. Selain itu, lingkungan masyarakat juga jauh lebih bersih jika lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Sedangkan dari sisi pemerintah, integrasi transportasi ini berhasil mengurangi kemacetan dan polusi. Ini tentu langkah besar untuk Jakarta yang lebih baik. Sayangnya, dampak yang berat dirasakan oleh sopir angkot umum. Dengan aturan ketat dari mikrotrans seperti batas usia kendaraan, larangan merokok, banyak supir merasakan kesulitan beradaptasi. Bahkan, pendapatan yang mereka terima dari sistem mikrotrans dianggap tidak cukup. Belum lagi, masih ada masyarakat yang merasa sulit dengan sistem non-tunai atau lokasi halte yang jauh dari pemukiman. Hal ini membuat angkot tradisional tetap dibutuhkan di beberapa area, tapi jumlah penumpang yang jauh lebih berkurang. Dan beberapa alasan kenapa sopir angkot masih bertahan, karena mayoritas sopir adalah orang-orang yang sudah lama di dunia angkot ini. Rata-rata berusia di atas batas maksimal untuk mikrotrans. Selain itu, sistem mikrotrans mengubah cara kerja mereka. Dari yang sebelumnya bebas menentukan jam kerja, kini mereka harus mengikuti jadwal ketat dan menerima pembayaran bulanan, bukan harian. Adapun beberapa strategi yang digunakan sopir angkot untuk bertahan hidup adalah ada yang mulai menyewakan angkot untuk perjalanan rombongan atau mencoba sebagai ojek daring. Sebagian besar mencoba menghemat pengeluaran untuk kebutuhan utama, bahkan harus bergantung pada bantuan keluarga. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Kita sebagai penumpang juga harus peka guys. Perubahan ini tidak hanya soal kenyamanan kita, tapi juga soal masa depan mereka yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang bisa dilakukan pemerintah bisa lebih aktif untuk membantu, misalnya dengan mengadakan program pelatihan kerja atau memberikan intensif tambahan. Karena sopir angkot tradisional butuh waktu untuk beradaptasi dalam proses modernisasi ini. Perubahan memang tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita menyikapinya bisa membuat perbedaan besar. Di balik modernisasi, ada cerita perjuangan yang tak boleh kita abaikan.
Yuk bersama-sama kita dukung transportasi yang lebih baik tanpa melupakan mereka yang terdampak.